Selamat menonton. Lapi Jarib Kuhayatun akan menjelaskan tentang karakteristik gelombang cahaya. Berikut adalah penjelasan tentang karakteristik dari gelombang cahaya. Karakteristik gelombang cahaya. Karakteristik gelombang cahaya memiliki berbagai jenis dan tipe-tipe gelombang yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa karakteristik gelombang cahaya antara lain: dispersi cahaya. Dispersi cahaya menjelaskan jika sebuah cahaya putih yang melewati medan pembias, maka cahaya akan terurai menjadi beberapa jenis warna. Interferensi cahaya. Interferensi cahaya menjelaskan jika ada sumber cahaya yang melewati celah ganda yang berjarak, maka cahaya akan menimbulkan wilayah gelap dan terang. Diffraksi cahaya. Diffraksi cahaya menjelaskan jika suatu cahaya yang melewati celah akan terpecah menjadi beberapa bagian cahaya baru yang terdiri dari wilayah terang dan gelap. Polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya menjelaskan kalau suatu cahaya yang melewatin sebuah media polarisator bakalan berkurang intensitas cahayanya dan bisa kita lihat dengan mudah. Contoh soal gelombang cahaya. Dr. Strange sedang membuat sistem ledakan cahaya untuk mengalahkan Thanos. Dr. Strange ingin meneliti panjang gelombang yang cocok untuk digunakan pada sistem tersebut. Ia menembakkan cahaya monokromatik dari sumber jauh pada sebuah celah tunggal yang lebarnya 3,00 nm. Jika cahaya tersebut menghasilkan jarak terang pusat dari pola diffraksi ke gelas pertama sama dengan 80 mm dan jarak layar ke celah 60 cm, maka cahaya tersebut memiliki panjang gelombang A 0,9 nm, B 9 nm, C 90 nm, D 900 nm, dan E 9000 nm. Jadi pembahasan kali ini untuk menentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan Dr. Strange menggunakan salah satu karakteristik cahaya yakni diffraksi pada celah tunggal. Pada diffraksi celah tunggal, jarak terang pusat ke pita gelap dapat digunakan persamaan DY per L sama dengan MV. Untuk menentukan panjang gelombang cahaya, kita dapat menggunakan pendekatan persamaan tersebut sebagai berikut. Rumusnya adalah V sama dengan 1 per M DY per L. Pada kasus tersebut, diketahui bahwa jarak terang pusat ke gelap pertama adalah 1,8 mm, maka kita harus mengkonversikan ke dalam M. Y sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 3M. Maka panjang gelombang cahaya kita tentukan dengan memasukkan variabel lebar celah jarak terang pusat ke gelap pertama dan jarak layar celah ke dalam persamaan V sama dengan 1 per 1 kurung buka 3,00 dikali 10 pangkat min 9 kurung tutup M. 1,8 dikali 10 pangkat min 3M dibagi kurung buka 6 kali 10 pangkat min 1 kurung tutup M sama dengan 9 kali 10 pangkat min 12 yaitu 9000 nm. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Nama saya Raja Ahmad. Saya akan menjelaskan sifat dan manfaat gelombang cahaya. Sifat gelombang cahaya. Sifat ini dimiliki oleh setiap cahaya karena cahaya memiliki sifat umum. Sifat umum cahaya adalah dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, merambat lurus seperti cahaya matahari yang sampai ke bumi meski berada di luar angkasa. Dibiaskan dan diuraikan. Salah satu fenomena cahaya dibiaskan dan diuraikan, kalau kamu lagi ngeliat proyektor, kamu bakalan ngeliat sisi terang dan sisi gelap dari layar, serta dualisme cahaya. Manfaat gelombang cahaya. Ada banyak manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari loh. Seperti buat penerangan, buat rongsen pada bidang kedokteran, buat fotosintesis tumbuhan, bahkan buat meningkatkan kekebalan tubuh dari sinar ultraviolet. Halo, nama saya Zulfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang resolusi pada alat-alat optik. Resolusi pada alat-alat optik. Alat-alat optik adalah alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Penggunaan alat optik bertujuan untuk melihat benda yang ada di sekitar kita yang dipantulkan oleh cahaya. 1. Kacamata. Kacamata terdiri dari lensa cembung atau cakung. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1 per F. 2. Kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Ada dua jenis kamera, yaitu digital dan analog. Cara kerja kamera, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan film pada kamera. Terdiri atas sebuah lensa cembung, diafragma, dan film.
Lensa pada kamera dapat diubah-ubah letaknya. Sifat bayangan yang dibentuk kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. 3. Loop. Loop atau kaca pembesar terdiri dari satu lensa positif dan berfungsi untuk membesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Loop merupakan lensa cembung yang diletakkan antara mata dengan benda yang akan diamati. 4. Mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran. Mikroskop terdiri dua lensa, objektif dan okuler. Cara menggunakannya yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata tak berakomodasi. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh dua lensa dalam mikroskop bersifat maya. 5. Periskop. Periskop adalah teropong pada kapal selam yang digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Periskop terdiri atas dua lensa cembung dan dua prisma siku-siku sama kaki. Contoh soal. Yulisa yang menderita rabun dekat mempunyai titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal 25 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus? 1/f sama dengan 1/50 dipakai Reni. Penyelesaian terlihat S sama dengan 25 cm, S aksen sama dengan negatif 50 cm. Tanda negatif menunjukkan bayangan bersifat maya di depan lensa. Ditanyakan P, jawab 1/f sama dengan 1/s ditambah 1 aksen. 1/f sama dengan 1/25 diambil 1/50. 1/f sama dengan 2/50 diambil 1/50. F sama dengan 50 cm sama dengan 0,5 meter. P sama dengan 1/f sama dengan 1/0,5 sama dengan 2 dioptri. Jadi kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Yulisa adalah. Perkenalkan, nama saya Audina Gracia Nenggolan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi konsep gelombang cahaya dalam bidang teknologi. Aplikasi gelombang cahaya dalam bidang teknologi. Aplikasi gelombang cahaya dalam bidang teknologi, contohnya dalam teknologi laser, cahaya yang kohoren menunjukkan sumber cahaya yang dalam bermacam-macam aplikasi modern, termasuk dalam bidang optik, elektronik. Sumber cahaya yang digunakan dalam aplikasi ini dihasilkan. Aspek penting dalam bidang ini adalah bagaimana cara memanfaatkan sumber foton sebagai media proses asosiatif. Manfaat gelombang cahaya yaitu daftar lagu-lagu hits, penerapan konsep gelombang bunyi dalam bidang teknologi fisika sekolah, 3 aplikasi gelombang bunyi dan cahaya diajukan sebagai salah satu aplikasi gelombang bunyi dalam bidang industri, aplikasi resonansi bunyi. Aplikasi bunyi, banyak aplikasi teknologi yang berdasarkan konsep gelombang elektromagnetik ini. Aplikasi laser dijumpai dalam bidang industri, militer, hiburan, maupun kedokteran. Contoh soal. Apa contoh aplikasi gelombang cahaya dalam bidang teknologi? Jawabannya, pertama, ada mesin scan. Mesin scan adalah alat yang membantu komputer mengubah gambar atau objek grafis ke dalam kode digital yang dapat ditampilkan dan digunakan pada komputer. Contoh kedua, kompor tenaga surya. Prinsipnya adalah mengumpulkan panas dari cahaya matahari pada satu titik, lalu akan menghasilkan api. Contoh ketiga, mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah peralatan kantor yang membuat salinan ke atas kertas kosong dari dokumen, buku, maupun sumber lainnya. Contoh keempat, pemantulan cahaya sepeda mata kucing kepada mata kucing. Biasanya pemantulan sepeda atau kendaraan lainnya disertai alat pemantul cahaya, yaitu alat yang terdiri dari banyak pengumpulan cahaya. Dalam bahasa Inggris disebut warning reflector. Oleh sebab itu, saat kita menaik motor dan terkena kepada cahaya motor terkena ke mata kucing, maka cahaya itu akan mantul ke mata kita. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.